Om Swastiastu. Kenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi bunyi. Sebelum itu, kami akan mengenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Leontis Kipendrango dengan NIM 032. Perkenalkan, nama saya Igede Manika Brata dengan NIM 033. Perkenalkan, nama saya Gede Putra Wirasatya dengan NIM 034. Perkenalkan, nama saya Alfi Arman Diva dengan NIM 035. Perkenalkan, nama saya Inyoman Triputra Jaya dari NIM 036. Perkenalkan, nama saya Igusti Arismanti dengan NIM 037. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Bagus Harga Jagarita dengan NIM 038. Baik, materi yang pertama, pengertian pokok. Secara objektif, bunyi merupakan penyimpangan tekanan pada medium penghantar akibat energi yang diramatkan dalam bentuk gelombang oleh sumber getar. Sedangkan secara subjektif, bunyi adalah sensasi pendengaran yang masih dapat ditangkap oleh telinga manusia pada frekuensi dengan rentang 20-20.000 Hz. Rentang dapat lebih sempit bergantung usia dan faktor psikologi. Selanjutnya, suara. Suara adalah bunyi yang dihasilkan oleh makhluk hidup, misalnya saat berbicara atau bernyanyi. Yang selanjutnya, sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda penghasil bunyi yang menggetarkan medium perambat energi dengan arah ramatan berupa gelombang. Selanjutnya, panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak antar puncak gelombang atau antar lembah gelombang. Selanjutnya, amplitudo. Amplitudo adalah simpangan getar, yaitu jarak terjauh gelombang dari garis kesetimbangan. Dan selanjutnya, frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang terjadi dalam satuan waktu. Selanjutnya, kecepatan ramat bunyi. Kecepatan ramat bunyi tergantung kerapatan massa dan suhu medium yang dilalui. Dan selanjutnya, nada. Nada merupakan tinggi rendah bunyi. Selanjutnya, bising. Bising adalah bunyi dengan frekuensi dan amplitudo tak beraturan. Selanjutnya, airborne. Airborne sound merupakan bunyi yang merambat melalui medium udara. Dan selanjutnya, struktur sound. Kebalikan dari airborne sound, struktur bound sound adalah bunyi yang merambat melalui medium benda selain udara. Dan selanjutnya, bunyi pukul. Bunyi pukul adalah bunyi benda yang terjadi akibat pukulan mekanis pada benda padat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkannya. Syarat bunyi terdengar. Agar bunyi terdengar, ada 3 komponen yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber bunyi yang bergetar. Sumber bunyi dapat berupa benda-benda yang ada di sekitar, misalnya gitar, pengeras suara, dan lonceng. Yang kedua, medium perambat bunyi. Komponen ini menghantarkan bunyi dari sumber yang bergetar, misalnya air, logam, tanah, dan udara. Yang ketiga, indera pendengar. Komponen ini menerima bunyi dari sumber yang bergetar, misalnya telinga. Selanjutnya, tingkat bunyi atau sound level. Tingkat bunyi adalah karakter bunyi yang menunjukkan besar kuat bunyi. Kuat bunyi dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, amplitudo. Makin besar simpangan gelombang bunyi yang merambat, makin kuat bunyi yang terdengar. Yang kedua, panjang gelombang. Makin besar panjang gelombang, makin rendah frekuensinya, dan makin kuat bunyi tersebut menimbulkan getaran pada medium yang dilaluinya. Dan ada pun beberapa cara untuk mengukur kuat bunyi. Yang pertama, daya bunyi. Daya bunyi adalah cara pengukuran yang kuat bunyi berdasarkan jumlah energi bunyi yang diproduksi oleh sumber bunyi. Yang kedua, intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah cara pengukuran kuat bunyi berdasarkan daya bunyi satu per satuan luas
ruang yang terpapar bunyi. Yang ketiga, tekanan bunyi. Tekanan bunyi adalah cara pengukuran kuat bunyi berdasarkan rata-rata variasi tekanan pada partikel udara di atmosfer. Yang keempat, sound pressure level. Sound pressure level adalah cara mengukur kuat bunyi berdasarkan logaritma perbandingan tekanan udara dengan satuan. Dan yang terakhir, sound intensity level. Sound intensity level adalah cara pengukuran kuat bunyi berdasarkan logaritma perbandingan intensitas bunyi dengan satuan dB. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. Intensitas, frekuensi, dan keras bunyi. Intensitas bunyi adalah daya bunyi berdasarkan persatuan luas ruang yang terpapar bunyi, di mana ruang tersebut berbentuk bola yang permukaannya tegak lurus terhadap sumber bunyi. Intensitas bunyi yang terukur terkait erat dengan jarak terhadap sumber bunyi, di mana besaran berbalik dengan kuadrat jarak tersebut. Normal bunyi yang masih dapat didengar oleh manusia memiliki rentang frekuensi audio sebesar 20-20.000 Hz, tetapi dapat lebih sempit atau melebar bergantung usia pendengar. Makin tua usia, kemampuan mendengar makin turun, dan rentang frekuensi makin sempit. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya baik, pengaruh lingkungan pada bunyi. Perambatan bunyi atau propagasi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suhu, kecepatan gerak, dan kelembapan udara dapat mempengaruhi perubahan arah perambatan bunyi tersebut. Perubahan arah perambat gelombang bunyi ini dapat mempengaruhi penerimaan bising. Contohnya saat malam hari, dengan arah rambat gelombang bunyi ke arah bawah, akan lebih banyak bising yang diterima dari lingkungan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa di malam hari, bising dari sumber bunyi yang jauh, bunyi kereta api, masih dapat terdengar dengan jelas. Akustik. Akustik adalah peralatan material atau tata cara demi mendapatkan kualitas bunyi yang baik. Akustik merupakan semua hal yang berhubungan dengan bunyi secara teori dan teknik. Dan akustik lingkungan adalah pengambilan bunyi secara arsitektural yang dilakukan melalui perencanaan dan perencanaan lingkungan. Akustik dibutuhkan dalam perencanaan bangunan dan lingkungan karena hal-hal berikut. Yang pertama, kebutuhan kapasitas audiens yang bertambah dan kebutuhan fleksibilitas ruang. Yang kedua, adanya sumber bising dalam bangunan, misalnya peralatan mekanik elektrikal. Yang ketiga, adanya komponen bangunan perambat bising, misalnya konstruksi yang ringan dan tipis, pipa ducing dan plemium. Yang keempat, adanya sumber bising di luar bangunan, misalnya kendaraan atau mesin. Lingkup akustik. Lingkup akustik meliputi akustik ruang dan kontrol bising. Akustik ruang merupakan konsep akustik yang menyediakan keadaan terbaik untuk produksi, perambatan, dan penerimaan bunyi. Sementara kontrol bising merupakan konsep akustik yang meniadakan atau mengurangi bising dan getaran dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi auditorium. Auditorium merupakan suatu ruangan yang besar yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pertemuan, pertunjukan, dan lain sebagainya. Sedangkan auditorium multifungsi merupakan auditorium yang dirancang tidak terfokus pada penggunaan satu kegiatan saja, melainkan dirancang agar dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pentas seni, pemutaran film, pertemuan, pernikahan, pameran, dan lain sebagainya. Klasifikasi auditorium. Di sini terlihat jelas bagaimana bentuk auditorium. Yang pertama, segi 4. Yang kedua, bentuk seperti kipas melingkar.
Yang ketiga, bentuk tapal kuda. Jenis auditorium. Yang pertama, auditorium pertemuan. Yang kedua, auditorium pertunjukan seni. Yang ketiga, auditorium multifungsi. Elemen pembentuk auditorium. Yang pertama, bentuk ruang dan penyusunan tempat duduk penonton. Yang kedua, desain balkon. Yang ketiga, volume dan ketinggian plafon. Yang keempat, material absorber, reflektor. Aspek desain. Yang pertama, kualitas akustik. Kualitas akustik adalah pengendalian bunyi untuk memperoleh kualitas bunyi yang baik tanpa cacat akustik. Jika kualitas akustik sudah baik, tidak diperlukan menggunakan sound system. Yang kedua, frekuensi bunyi. Dari seluruh frekuensi bunyi yang dapat didengar manusia, terdapat 6 frekuensi, yaitu yang pertama 125 Hz, yang kedua 250 Hz, yang ketiga 500 Hz, yang keempat 1000 Hz, yang kelima 2000 Hz, dan yang terakhir 4000 Hz. Mungkin itu saja, saya akan kembalikan pada teman saya. Terima kasih. Waktu tunda. Waktu tunda adalah selang waktu yang dibutuhkan antara bunyi asli atau langsung dan bunyi pantulan atau yang terdengar. 4. Cacat akustik atau gema adalah bunyi yang terdengar akibat pemantulan bunyi berkepanjangan sehingga waktu tunda melebihi waktu yang diperlukan. Efek gema adalah cacat akustik berupa ketidakjelasan bunyi akibat bunyi pantul menimpa bunyi telah terdengar. Waktu dengung. Waktu dengung berbeda dengan waktu tunda. Dengan adanya pemanjangan bunyi, yang mengutamakan waktu dengung adalah waktu yang dibutuhkan bunyi untuk tetap terdengar, sehingga memperkuat dan memperjelas bunyi asli. Waktu dengung bisa disingkat menjadi RT. Material akustik. Material akustik adalah material yang digunakan untuk mengendalikan kualitas akustik. Reflektor, absorber, diffuser, dan insulator dengan alokasi sesuai prinsip kerja rambatan dan pantulan bunyi. Setiap jenis material tergantung frekuensi memiliki koefisien penyerapan bunyi spesifik. Koefisien penyerapan bunyi. Koefisien penyerapan bunyi A adalah angka yang menunjukkan kemampuan material menyerap energi bunyi. Makin besar fasilitasnya, daya serapnya makin tinggi. Setiap material termasuk audits memiliki koefisien penyerapan bunyi spesifik tergantung frekuensi sebagai reaksi yang berbeda terhadap besar energi bunyi yang diterima. Baik, saya akan lanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya ada fleksibilitas desain. Yakini pada auditorium menunjang perubahan fungsi sesuai kebutuhan menjadi auditorium multifungsi untuk tetap mempertahankan kualitas akustik dan visualnya. Perubahan yang mungkin terjadi pada auditorium multifungsi ini harus direncanakan sejak awal desain. Selanjutnya, contoh auditorium dengan desain fleksibel untuk menjadi multifungsi adalah Bartow Myers. Auditorium Bartow Myers dapat mengakomodasi
berbagai macam pertunjukan dan acara. Karena sejak awal desain telah direncanakan perubahan yang dapat terjadi pada auditorium Bartow Myers, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk denah, lokasi dan dimensi panggung dengan bantuan lantai hidrolik. Yang kedua, bentuk dasar, potongan raket setting sesuai perubahan panggung dan flat untuk acara festival dengan bantuan lantai hidrolik. Ketiga, layout kursi. Audiencien kursi dapat disesuaikan dengan perubahan panggung dan potongan ruang. Yang keempat, dimensi dan luas ruang. Dinding ruangnya terdiri atas bagian-bagian yang dapat digeser. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan Parma Santi, Om Santi 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 Om.